Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nurrohmah Syarif dalam tajuk Menyatu Mewujudkan Mimpi Meru Betiri. Untuk kali ini kita kedatangan Bapak Kepala Balai yang ke-7 dari Taman Nasional Meru Betiri. Ke-7 ya Pak ya? Tujuh, Pak Maman. 17 itu ya. Iya Pak. Berarti Bapak di 2019. Oh 19 ya Pak ya. Betul. Sampai dengan 2020. 3 apa 2 ya? 2 ya? 2023 ya Pak. 2023 Pak Maman ini. Nah, ini wah kalau Pak Maman ini ya cukup lama juga ya Pak ya? Lumayan. Hampir 3 tahun lah ya, 3 tahun dan banyak yang sudah di ini ya, Betul. dikerjakan lah di Meru Betiri. Lumayan lah. Ya, dan Betul. pensiun sepertinya juga barusan ya Pak ya? Saya pensiun itu April 2024. April 2024 ya, baru Betul. sekitar 1 tahun ya Bapak ya. Betul. Masih sehat alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. kedepannya sehat terus Amin, nih. amin. Seperti yang ini ya dinasihatkan Pak Bambang, jaga kesehatan ya Pak Maman, biar Betul. bisa kemana-mana Amin. gitu. Nah, ini Pak Maman, Hmm. mengingat dulu nih ya, waktu di Meru Betiri gitu Ini saya nggih. sedang mengingat-ingat ini. Gimana Pak? Gimana kesannya Meru Betiri sekarang ini Pak? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat hijau, sobat Merbeti semuanya, ini suatu kehormatan dan sebuah kebanggaan ya tentunya. Dan sebelum saya bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan Meru Betiri, saya ingin menyampaikan apresiasi. Ini sebuah ide cemerlang ya dari Kepala Balai yang saat ini. Karena ini begitu sangat sulit sebenarnya menghadirkan para mantan Kepala Balai. Dan hari ini kita bisa hadir hampir semuanya. Pak siapa yang tidak hadir satu orang ya? Iya Pak Khalid mungkin Indarto. ada satu dan lain hal. Tapi bahwa kemudian dari sekian banyak ini hadir semua, yang salah satu orang tidak hadir, dan ini udah merepresentasikan dari Kepala Balai yang pertama dengan Kepala Balai yang saat ini menjabat di sini. Sebuah pembelajaran tentunya yang sangat luar biasa dari fondasinya dari Pak Indra, kemudian step by step sampai kemudian nanti ke Pak Nuryadi dan Kepala Balai yang sekarang. Ini kalau misalnya sekarang membuat rumah udah genteng sebenarnya. Jadi yang Kepala Balai sekarang mudah-mudahan hanya tinggal finishing gitu ya Pak ya. Finishing kalau ada yang bocor ditambal gitu ya. Sehingga program itu mengalir. Dan ini sebuah ide yang bagus, artinya sudah mulai kelihatan bahwa beliau tidak akan membuat sesuatu yang baru, tapi beliau akan meneruskan sesuatu yang bagus itu ya, tetap kita bangun semuanya. Nah ini yang sangat luar biasa dan apresiasi buat Kepala Balai yang sangat energik sekarang ini ya. Dan yang kedua, saya juga ingin berterima kasih ke Pak Heri Subagiadi sebenarnya. Hadir sekarang ya Pak Heri ya? Hadir Pak. Karena waktu itu beliau itu Pak yang menugaskan saya ke sini. Yang sebelumnya saya di Matalawa. Matalawa itu Manupe Tanadaru Laiwange Wanggameti. Kata beliau, Mas nanti jenengan di Merapi, kata gitu. Kata beliau, oh siap, saya perintah sesuai dengan perintah beliau Pak Sekdit saya akan laksanakan. Tapi begitu saya di ruangan pelantikan, pas mau tanda tangan kok Meru Betiri. Akhirnya saya ke atas lagi, Pak Meru Betiri apa Merapi? Katanya. Ya wis sekarang di Meru Betiri. Akhirnya saya ke Meru Betiri. Nah karena beliau juga yang memerintahkan saya ke Meru Betiri, akhirnya apa yang harus saya lakukan di Meru Betiri tidak lepas dari pantauan beliau sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal waktu itu. Setiap ada perkembangan di sini saya pasti akan ketemu dengan beliau. Pak Sekdit, ini Meru Betiri itu seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Jenengan lakukan ini. Jadi semua yang saya lakukan itu adalah atas perintah Sekditjen. Yang kebetulan juga beliau itu juga pernah menjabat di Meru Betiri, sehingga sesuatu apa yang kebijakan strategis di Ditjen KSDA dengan pengalaman beliau di Meru Betiri akhirnya nyekrup. Nah sehingga ya saya jalankan itu mengalir. Tapi kemudian di tengah perjalanan sesuatu terjadi di luar dugaan, di luar skenario juga yang terjadi. Kemudian kita semua tahu ya, satu di Andong Rejo ada
kejadian. 1 bulan belum selesai kasus itu saya selesaikan, di Banyuwangi terjadi lagi. Apa ini kawah candra di muka bagi saya bilang gitu ya. Wah, ini kawah candra di muka bagi saya, ini Meru Betiri. Jadi sekarang saya keluar dari Meru Betiri sudah baret merah saya. Ya, karena ini candra di mukanya. Nah, mulai dari rasa sakit, rasa keprihatinan itu, muncul sesuatu ide-ide gagasan yang lain. Ternyata akhirnya bahwa saya punya konsep hutan itu tidak perlu diurus. Jadi kalau misalnya nanti setelah kita diskusi hari ini mau nonton film hutan tak perlu diurus, tinggal buka YouTube, buka aja YouTube, ketik di situ hutan tak perlu diurus, disitulah ada bintang film. Pak Maman yang ya. sangat luar biasa. Silakan. Dari sekarang juga silakan kalau ada yang lagi nganggur, buka YouTube, hutan tak perlu diurus, itu ada film Meru Betiri. Binatang filmnya ada yang di sini nih. Nah, karena saya dari persoalan-persoalan itulah yang kemudian, lah ngapain saya perlu mengurus hutan? Toh hutan itu makhluk hidup di dalamnya. Pohon makhluk hidup, satwa liar jarum makhluk hidup. Artinya bahwa given bahwa makhluk hidup akan terus mengalir, dia akan berkembang dan terus. Terus kenapa ada sesuatu yang rusak? Kenapa terjadi itu? Berarti ada faktor X. Apa core problemnya? Adalah manusia. Nah, kenapa manusia adalah masyarakat di sekitar itu? Tentunya saya mengkategorisasi tiga hal. Kenapa masyarakat bisa masuk ke dalam kawasan? Yang pertama dari unsur keserakahan, hedonik, gaya hidup. Terus kemudian karena ketidaktahuan. Kemudian ada di faktor ekonomi. Nah, kalau seandainya ini 3 faktor ini adalah yang menyebabkan sesuatu terjadi hutan itu rusak, apakah kemudian kita akan samakan antara yang hedonik, yang keserakahan dengan yang faktor ekonomi? Apakah kemudian semuanya akan kita penjarakan? Tentunya sangat tidak adil. Saat kemudian masyarakat masuk ke hutan, kemudian merambah, menjarah, berburu atau melakukan illegal logging, kemudian karena faktor ekonomi saya tangkap, saya penjarakan. Istri anaknya akan menangis. Tetesan air mata anak istrinya itulah dosa kita. Sorry, saya jadi emosional ya. Iya, Pak. Iya. Akan harus dibedakan ketika yang serakah. Iya. Mencurinya untuk keserakahan, untuk hedonik, untuk kehidupan yang foya-foya, itulah yang harus kita penjarakan sebenarnya. Iya, Pak. Iya. Nah, itulah kemudian saya muncul karena yang kebanyakan di Meru Betiri ini faktor ekonomi, akhirnya saya bergerak di bidang ekonomi. Akhirnya muncullah kegiatan pemberdayaan melalui penyadaran. Demikian juga yang faktor ketidaktahuan. Apakah kemudian karena ketidaktahuan kita tangkap, kita penjarakan? Orang petugas saja belum melakukan penyuluhan. Orang petugas saja belum melakukan penyadaran. Terus kemudian kita tangkap, kita penjarakan. Sangat tidak adil, saya pikir seperti itu. Nah, sehingga faktor-faktor itulah yang kemudian menyebabkan dan lahirlah buku yang tebal seperti ini. Pak Sekjen, inilah buku yang lahir ketika di Meru Betiri ini. Ketiga faktor itulah yang kemudian ini lahir buku yang tebal itu. Dan ini bukan karya si Maman, tapi karya-karya staf-staf Meru Betiri yang sangat luar biasa sekali. Di sini ada karyanya Bu Nur Rohmah, di sini ada karyanya Pak Nur Holik, di sini ada karyanya Pak Adi, di sini ada karyanya Pak Kepala Resort Sanen, Bapak Wono Asri. Di sini juga ada karya-karyanya semuanya. Ini adalah buku pintar sebenarnya kalau mau belajar dari sini. Karena itu tadi 3 faktor itulah yang kemudian karena sebagian besar adalah faktor ekonomi, makanya saya bergerak di bidang perekonomian. Itulah yang kemudian lahir hutan tak perlu diurus, tapi masyarakat yang harus diurus. Kalau misalnya kita sudah mengurus masyarakat, tentunya di situ kita juga secara tidak langsung sudah menciptakan polhut. Tidak mungkin sekarang kalau misalnya masyarakat sudah kita berdayakan, terus kemudian masih melakukan upaya-upaya pencurian, saya yakin mereka minimal melaporkan bahwa Pak Andi, ini di sana sudah ada masyarakat yang mau mencuri, kan gitu ya, minimal sebagai agent bagi kita. Jadi secara tidak langsung kita sudah menciptakan polhut. Seandainya
faktor itulah yang kemudian kita kedepankan. Tapi bahwa kemudian bukan berarti saya menyalahkan periode Pak Indra sampai kemudian periode-periode setelahnya, karena zamannya tadi kata Pak Heri juga disampaikan bahwa masa itu ada orangnya, orang itu ada masanya. Adalah kemudian pada saat Pak Heri kemudian ditangkap, dipenjarakan, mungkin masanya seperti itu. Tapi ketika saya itu akan berbeda. Saat kemudian saya menangkap pelaku illegal logging, apa yang terjadi? Petugas diteror, motor kita dibocorin, kantor-kantor resort dibakarin. Itu ada ada rasa keberanian dari masyarakat kepada petugas. Nah, kalau seandainya itu kita tantang terus, ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Satu itu. Yang kedua, saat kemudian masyarakat, saya pelajari masyarakat pelaku illegal logging atau perambahan perburuan kita tangkap, ternyata malah semakin besar kasus-kasus pencuriannya. Kenapa? Saat saya menangkap pelaku, kemudian satu truk diamankan, itu ada biaya-biaya yang hilang. Biaya yang hilang dari si bandar. Satu, mobilnya yang kalaupun sewaan berarti dia harus rugi, harus menggantikan biaya truk. Biaya kayu juga saat melakukan pencurian kan ada biaya di situ. Jadi ada biaya-biaya yang harus digantikan. Kalau seandainya satu truk itu misalkan itu 100 juta, mau gak mau si bandar itu harus menghasilkan dari hutan itu 200 juta. 100 juta untuk menggantikan yang hilang, 100 juta untuk nilai ekonomi yang selanjutnya. Itulah yang saya pelajari ya. Sekali lagi bahwa ini karena masa itu ada, orang itu ada masanya, masa itu ada orangnya. Pada zaman saya adalah seperti itu. Dan ini juga saya tidak luput diskusi-diskusi dengan Bapak Sekditjen. Nah, konsep saya itulah yang kemudian mengalir dari seksi 1 di Kalibaru, seksi 2 seksi 1 Sarongan, seksi 2 Ambulu, terus kemudian seksi 3 Pak Sulis, bergerak semua di bidang sektor perekonomian. Dan lahirlah kemudian komitmen-komitmen yang sudah dibangun. Nah, harapannya juga sekarang sudah banyak para mantan-mantan illegal logging ya yang sudah mulai sadar. Nah, ini mantan-mantan inilah harapannya, saya yakin Pak Widodo dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya saat di Meru Betiri juga, dan saya juga selalu ada informasi bahwa kemudian Kepala Balai suka ada silaturahmi dan melanjutkan program-program yang sebelumnya dilaksanakan. Barangkali itu ya. Mohon maaf saya lagi ada sedikit emosional ya. Iya Bapak, iya Pak. Ya memang ini nggih Pak, benar nggih bahwa setiap kepala balai ada masanya, dan itu memang sepertinya siapapun kepala balai itu ujian ya Pak. Ya. Ujiannya Pak Maman sebagai kepala ternyata ada di Meru Betiri dengan problem-problem seperti itu, tapi Bapak bisa menyelesaikannya dengan baik nih Pak ya. Dan memang ya itulah yang penting bagaimana dinamika, ya, iya betul dinamika pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri ya Pak. Kepala balai ini seperti ini, kepala ini seperti ini. Nah itu memang dinamika, dan semoga harapan kita bahwa Meru Betiri juga ini ya Pak, nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Nah ini mungkin yang terakhir Pak, pesan dan kesan atau mungkin ada program kegiatan yang Pak Maman ingin sampaikan yang agar kami nih sebagai penerus nih Pak bisa melanjutkan itu kegiatan tersebut. Mungkin Bapak ada masukan saran ya. Baik. Meru Betiri ini kan ini Triangle Diamond ya. Meru Betiri, Baluran dengan Alas Purwo. Saya lihat Alas Purwo dengan Baluran itu pengelolaan manajemen ekoturismenya jauh lebih maju dan lebih berkembang. Tapi bahwa kemudian keanekaragaman hayatinya kan hampir sama sebenarnya. Di sini ada macan tutul, di sana ada macan tutul, semua ada macan tutul. Sepertinya keanekaragaman hayati malah sama. Justru bagus Meru Betiri deh Pak kayaknya Pak. Maksud saya, jangan kemudian nanti keanekaragaman hayati yang sama itu yang di sini akan terganggu gitu kan. Nah sehingga saya mohon di Renstra ini dan harapannya seterusnya jadikanlah Meru Betiri ini sebagai pusat studi atau pusat konservasinya keanekaragaman hayati ada Pulau Jawa. Satu, pusat konservasinya jadi bagi macan tutul. Yang kedua, pusat konservasinya bagi elang Jawa. Yang ketiga adalah banteng dan penyu. Karena penyu juga hati-hati itu untuk penyu di mana di Sukamade, jangan kemudian di sana bisa masuk mobil Avanza
ke Sukamade. Ya. Kalau seandainya Avanza masuk ke Sukamade, saya pastikan penyunya akan hilang. Karena akan terbangun mass tourism nanti di sana. Okay. Apa yang harus dilakukan? Jangan diaspal, jalan sampai ke Sukamade. Jadi cukup makadam saja, karena kalau diaspal, Avanza masuk, mass tourism terjadi, penyu akan hilang. Di sana adalah pusatnya juga penyu. Ya, Saya ingat dari orang Prancis bahwa petugas yang ada di Sukamade adalah petugas yang paling kaya di dunia. Karena dia datang dari Prancis ke sini itu mengeluarkan duit yang betul ya Bang Jun ya. Pernah bilang ya orang Prancis ya. Prancis apa Belanda? Hah? Belanda. Bahwa Bang Jun adalah orang yang terkaya di dunia. Karena saya dari Belanda datang ke penyu sini ke Sukamade itu mengeluarkan duit yang banyak. Sementara Anda di sini setiap menit, setiap detik bisa melihat penyu. Berapa duit yang harus dikeluarkan? Kalau saya harus seperti Anda. Jadi harapannya penyu di sana jangan sampai terganggu. Penyu di Sukamade. Ya, jadikanlah Meru Betiri sebagai pusat konservasinya keanekaragaman hayati. Dan kebetulan juga saya sekarang sudah pensiun tapi masih bergerak di dalam penyelamatan keanekaragaman hayati, yaitu Komodo. Iya. Begitu ya? Benar. Terima kasih Pak Maman. Jadi memang saya lupa bioprospecting. Bioprospecting. Bioprospecting ini lagi naik daun. Meru Betiri adalah pusatnya untuk bioprospecting. Berarti perlu diteruskan untuk ini digali ya untuk bioprospeksinya Meru Betiri ya Pak ya. Karena waktu saya di Ciremai juga itu bioprospecting sudah punya satu produk yang sudah dimiliki hak paten, yaitu PGPR untuk penyubur tanaman. Nah di sini tolong bioprospectingnya juga diuji lab, kemudian di hak patenkan. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak masukan dan sarannya. Ini closing statementnya tadi intinya bioprospecting. Penyu tetap dipertahankan. Betul. Ya Pak, meskipun tidak menjadi prioritas di Direktorat KSG sekarang ini karena penyu itu termasuk hewan di air Pak, jadi masuk di Kementerian Perikanan dan Kelautan, tapi kan rumahnya di kita. Iya itu, tapi tetap ini menjadi betul Bapak, menjadi ini prioritas kita. Mungkin itu saja nggih Bapak, terima kasih banyak. Baik, Pak Maman. Sama-sama. Sobat Meru Betiri. Terima kasih Sobat Hijau. Ini sebuah momen yang sangat luar biasa sekali dan saya juga sangat berapi-api ya. Iya. Selalu semangat memang Pak Maman. Insyaallah. Selama menjadi kepala bayi juga selalu semangat. Kemana-mana seperti mohon maaf Pak, Bapak itu kayak kayak kijang gitu ya. Jalan terus kemana-mana, selalu aktif. Semoga Bapak selalu sehat terus. Amin. Bisa menikmati masa pensiun tetap dengan kegiatan yang bermanfaat. Baik. Saya Nurah Mas Tarif sebagai host, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.